Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Anggraini dari kelas 02 PS2. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika distrik, yaitu teorema himpunan. Himpunan yang akan dipelajari adalah pengertian himpunan, teknik penyajian himpunan, kardinalitas, jenis-jenis himpunan, dan teorema pada himpunan. Lanjut ke pengertian himpunan. Menurut George Cantor atau Bapak Teori Himpunan, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Penyajian himpunan. Himpunan enumerasi. Mengenumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Lanjut ke himpunan keanggotaan. X merupakan anggota himpunan A dan X bukan merupakan anggota himpunan A. Simbol-simbol baku pada himpunan. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, N himpunan bilangan alami atau natural, Z himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal adalah semesta, disimbolkan dengan U. Lanjut, notasi pembentuk himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Untuk menyatakan suatu himpunan digunakan simbol buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Untuk melambangkan anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kecil. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang elemen. Untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang bukan elemen atau bukan anggota. Bagian di kiri tanda ini melambangkan elemen himpunan. Bagian ini dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Tanda di kanan tanda ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda petik di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Lanjut ke diagram Venn. Menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Dalam diagram Venn, himpunan semesta atau U digambarkan sebagai suatu segi empat, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi empat tersebut. Lanjut ke kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Penulisannya seperti ini untuk menyatakan kardinalitas sebuah himpunan. Himpunan yang tidak berhingga banyak anggotanya mempunyai kardinalitas tidak berhingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga, maka R tidak berhingga. Jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong, atau penulisannya seperti ini. Contoh, A sama dengan X, di mana X kecil dari X, maka NA sama dengan 0. Lanjut ke himpunan bagian. Adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A mempunyai elemen B. Dalam hal ini dikatakan subversit dari A. Lanjut ke teorema pada himpunan. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jika A bagian dari B dan B bagian dari C, maka A bagian dari C. Lanjut ke operasi himpunan. Yang akan dipelajari adalah irisan, gabungan, komplement, selisih, beres tangkup, perkalian, kartesian. Lanjut ke irisan. Adalah dua atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Irisan antara himpunan dinotasikan oleh tanda N. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A irisan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Lanjut ke gabungan. Gabungan adalah dua atau lebih himpunan yang saling menyatu. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U.
Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabung B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Lanjut ke komplemen. Komplemen dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplemen dari himpunan A dinotasikan oleh A sama dengan X, di mana X elemen U dan X bukan elemen A. Lanjut ke selisih. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan oleh A selisih B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B sama dengan A irisan B. Lanjut ke beda setangkup. Beda setangkup antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda ini. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup antara A dan B dinotasikan oleh tanda seperti ini. Lanjut ke perkalian kartesian. Perkalian kartesian antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda X atau kali. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesian antara A dan B dinotasikan oleh A kali B, A, B, di mana A elemen A dan B elemen B. Lanjut ke hukum yang berlaku untuk operasi himpunan, yaitu hukum identitas, hukum nul, hukum komplemen, hukum idempoten, involusi, komplemen, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, hukum De Morgan. Langsung ke prinsip dualitas, mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contoh, Amerika Serikat mengemudikan mobil di kiri depan dan Indonesia mengemudikan mobil di kanan depan. Prinsip dualitas pada kasus di atas adalah konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Lanjut ke dualitas dari hukum aljabar himpunan, yaitu hukum identitas, hukum nul, hukum komplemen, hukum idempoten. Lanjut ke hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, hukum 0/1. Lanjut ke pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, tunjukkan bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C dengan diagram Venn. Jawab, cara ini dilakukan bukan dalam pembuktian formal dengan menggambarkan sejumlah himpunan yang diketahui dan mengatur setiap operasi yang diinginkan secara bertahap sehingga diperoleh himpunan hasil operasi secara keseluruhan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.